kasih Pastor Yongki. Shalom sekali lagi. Semangat pagi, semangat sore buat yang di Indonesia. Yang luar biasa ya. Sekali lagi salam impactful life. Hidup kita harus menjadi berkat dan berdampak. Amin. Hari-hari ini ya Bapak Ibu Saudara-saudari, kita hidup di dunia ini sering kita mendengar perkataan hari-hari ini sedang tidak baik-baik. Tapi mari kita umat percaya, kita katakan bersama Tuhan Yesus, hari-hariku menjadi baik. Kalau kita sering buka berita ya, terutama sejak ada handphone, nggak lepas kan sama handphone, pasti handphone tuh dibawa kemana-mana. Kalau handphone nggak ada di sekitar kita, bingung nggak? Bingung ya, handphoneku di mana? Handphoneku di mana? Padahal handphonenya sudah di charge. Masih bingung handphonenya di mana ya. Jadi kita sering tanpa sadar kita suka buka berita, sering lihat berita. Itu membuat hati kita nggak enak, tidak ada rasa damai. Kenapa nggak ada rasa damai? Tergantung apa yang kita lihat. Kalau kita baca firman, kalau kita renungkan firman, hati kita damai. Tapi kalau kita dengar berita, contoh perang dan konflik antar negara, apalagi kalau kita searching ya, bagaimana kondisi Iran, bagaimana kondisi Israel, keluar itu semua, terus kelihatan perangnya, belum rudalnya dan sebagainya macam. Ngeri ya, belum kita lihat kejadian banjir yang luar biasa di Hawaii. Belum pernah saya lihat banjir segitu besar. Saya juga lihat berita kaget juga karena tahun lalu Desember saya ke Hawaii semuanya baik-baik saja. Tetapi hari-hari ini berita kalau di searching di Hawaii namanya banjir luar biasa. Yang nggak pernah terjadi banjir, terjadi banjir. Ekonomi yang tidak menentu dengan kondisi keadaan sekarang ini banyak orang lagi mengalami inflasi juga dan banyak orang merasa susah dengan kondisi-kondisi yang ada sekarang ini, bensin naik dan sebagainya, belum lagi antri bensin di Indonesia dan sebagainya, harga juga naik, semua harga juga menjadi naik. Kita melihat kok tidak ada kepastian ya di masa depan, padahal kita ini hidup butuh kepastian. Ya kan? Kalau udah pasti tenang, damai. Tapi kalau udah pasti, nggak enak. Nah, kita mengalaminya waktu kita buka-buka berita itu mungkin kita tidak mengalami secara langsung, tidak terlibat di dalamnya. Tetapi suasana itu masuk dalam hati kita. Tanpa sadar, kita kadang terasa mulai khawatir. Bener nggak? Rasa khawatir tuh ada tiba-tiba. Terus kita merasa mulai takut. Terus kita merasa mulai gelisah. Kita mau mulai memikirkan bagaimana dengan keluarga kita, bagaimana dengan kesehatan kita, bagaimana dengan masa depan kita, keuangan kita. Kita sering bertanya demikian di dalam hati kita. Sampai saya renungkan, Tuhan, bagaimana ya supaya kita tetap damai? Firman Tuhan pada hari ini boleh kita renungkan, boleh menjadi kekuatan buat kita semua dan saya pribadi. Damai di tengah badai. Badai itu datang, masalah itu tidak bisa kita hindari. Namanya badai itu sekonyong-konyong. Nggak bisa tiba-tiba kita bilang, oh nggak boleh ada badai. Nggak bisa. Tiba-tiba. Ya, tetapi mari kita buka satu janji firman Tuhan. Mari kita katakan supaya firman Tuhan ini kita klaim. Jadi kita mengalaminya. Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Kita aminin ya. Tuhan memberikan suatu janji yang luar biasa. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku, damai sejahtera yang dari Tuhan, ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu.
Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Itu janji firman Tuhan. Bagaimana kita menerapkannya? Sebenarnya simpel Bapak Ibu Saudariku yang terkasih. Kita percaya, kita surrender. Tuhan ada bersama kita. Tuhan yang menyertai kita. Karena Tuhan memberikan damai. Jadi kalau kita mengalami badai, badai apapun dalam kehidupan kita, katakan Tuhan, kau berikanlah aku damai sejahtera daripadamu Tuhan. Karena kalau Tuhan sudah memberikan damai sejahtera, badai itu akan Tuhan selesaikan. Tuhan yang akan pegang kendali, bukan kita. Kalau kita masih pakai kekuatan kita masih akal pikiran kita, masih pakai apa yang bisa kita lakukan. Tuhan belum bekerja dengan sempurna. Tapi saat kita surrender, percayalah Bapak Ibu Saudariku, di situ Tuhan bekerja. Ada jalan keluar. Ada jalan keluar. Bersama Tuhan Yesus pasti ada jalan keluar. Seringkali kita tanpa sadar, kita cari tempat damai yang salah. Lupain masalah, udah nonton film saja. Seperti demikian. Tapi cuma sementara. Tutup filmnya 2 jam lagi, pas 1 jam lagi. Masalahnya nggak selesai. Tidur aja. Saya juga gitu kalau ada masalah belum selesai. Udah hari ini kita tidur aja. Berdoa tidur. Kadang nggak bisa tidur. Kenapa waktu nggak bisa tidur? Karena kita lagi mikir masalahnya itu. Coba kita tutup. Tuhan, tutup ini masalah. Pasti ada jalan keluar. Aku mau tidur Tuhan, berkati. Tidur yang nyenyak. Besok pasti percaya ada jalan keluar. Katakan ada jalan keluar. Nanti terjadi. Tapi kalau kita berkata, waduh stres aku. Stres aku perkataan kita. Hati-hati dengan perkataan kita. Kalau kita suka bilang stres, ya stres beneran Bapak Ibu Saudariku. Jadi kita harus katakan yang baik ya. Kita mungkin berpikir semua kalau kita berpikir damai itu bisa datang kalau semua beres. Kita bisa tenang. Ya benar, kalau keuangan kita selesai, settle, kita damai, kita bisa tenang. Tapi kalau enggak, kita enggak bisa damai. Itu semua terwajar karena kita masih hidup di dalam dunia. Tetapi janji Tuhan, penyertaan Tuhan itu yang harus kita klaim. Damai di dunia itu tidak pernah cukup. Itu harus kita sadari. Jadi yang pertama yang harus kita renungkan. Yang pertama, damai di dunia tidak pernah cukup. Itu yang harus kita sadari pertama. Kenapa tidak selalu cukup? Karena damai di dunia, apa yang ada di dunia, kesenangan di dunia, damai yang di dunia yang dijanjikan oleh dunia dan sekitarnya, itu cuman sementara dan tergantung keadaan. Karena badai itu nggak bisa dihindarkan dari kehidupan kita semua. Setiap orang pasti pernah ataupun lagi mengalami badai. Bentuknya macam-macam. Tergantung kekuatan kita masing-masing. Tergantung dari apa yang kita lakukan. Mungkin kesalahan masa lalu kita atau kesalahan saat ini atau kita masih ada dalam dosa sehingga badai itu datang dengan sendirinya. Sekali lagi katakan, semua baik. Semua baik. Percayakan kepada Tuhan. Pasti Tuhan bekerja datang kebaikan. Damai di dunia itu rapuh. Seperti kalau kita berdiri di atas pasir. Kelihatannya aman, tapi begitu ombak datang, kaki kita goyah, bahkan mau jatuh. Damai di dunia ini tidak abadi. Tetapi damai dari Tuhan itulah yang abadi. Ya, selalu berserah kepada Tuhan, tadi pujian surrender. Percaya, serahkan semua masalah kita kepadanya. Tuhan pasti bekerja mendatangkan kebaikan. Yang perlu kita renungkan kemudian yang kedua. Sekali lagi, damai itu datang dari hubungan. Hubungan kita pribadi dengan Tuhan.
Di Yesaya 26 ayat 3 sampai 4. Janji Tuhan dikatakan yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepadanya, kita memiliki hubungan yang serius. Bukan satu kali ibadah dalam seminggu ke gereja, udah selesai. Tapi bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Bagaimana dengan, apakah kita sudah menyenangkan hati Tuhan? Apakah kita selesai ikut Zoom ini, Zoom morning prayer, doa fajar, selesai, tutup buku? Enggak. Tapi kita harus meneladani hidup ini, melakukan bagian kita, yaitu melakukan setiap firman yang Tuhan perintahkan, menjauhi segala yang jahat, menjauhi segala yang tidak baik. Sekali lagi di ayat keempat dikatakan, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Ayat ini boleh menguatkan saya dan kita semua ya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudari, kalau kita menghadapi masalah, badai apapun, firman Tuhan itu janjinya iya dan amin. Kalau kita mengaminin, kita mengiyakan, maka itu akan menguatkan kita. Kita akan dikuatkan. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Sering kita kehilangan damai sejahtera. Bukan karena masalahnya yang besar, tapi kita yang fokus kepada masalah tersebut. Mungkin kadang kita lebih sering dengar berita yang tidak baik daripada firman. Saya mau mengubah, kalau dulu saya sering dengar lebih banyak berita. Sekarang saya lebih mau dengar firman Tuhan lebih banyak. Kadang harus dipaksa Bapak Ibu Saudara. Nggak dipaksa tuh nggak bisa. Jadi sering puter itu YouTube, firman-firman banyak yang kita bisa dengar. Kalau kita dengar berita, benar Bapak Ibu Saudari, hati saya itu bisa gelisah, hati saya bisa takut. Sampai saya mikir, percuma ya kalau saya ini, waktu saya lihat sebagian koleksi saya, tas yang bagus-bagus gitu misalnya ya. Percuma ini ya, tas-tas bagus ini ya. Nanti kalau ada apa-apa, aduh serem ya kalau sampai ada nuklir. Saya sampai berpikir, ini semua tidak ada gunanya semua. Apa yang kita punya yang bagus-bagus tidak ada gunanya semua. Sampai saya mikir, berarti harus punya tas yang anti nuklir. Ya, yang anti nuklir, anti api dan sebagainya. Belum ada ya. Gak ada apa-apa. Bisa searching sendiri tas anti nuklir. Nah, yang anti badai itu. Ternyata ada loh di Amazon. Jadi tahan api. Harganya murah Bapak Ibu Saudara-saudari. Di bawah $100 ya. Beli apa enggak? Coba kira-kira beli apa enggak? Ajaibnya saya beli juga loh Bapak Ibu Saudari. Jadi itu tasnya bisa simple. Jadi bisa masukkan barang-barang yang penting-penting. Suami saya ketawa waktu saya beli itu. Datang, barang apa ini yang dari Amazon? Itu tas anti badai. Ya, dari situ kadang kelihatannya demikian, tapi karena kita baca berita. Padahal kalau kita baca Mazmur 91, kita kuat ya. Waduh, sebelah rebah kiri kanan tetap teguh kita. Tapi akhirnya suami saya menguatkan, percaya rapture kalau bukan waktunya, percaya Tuhan menyertai. Ya benar, pakai firman Tuhan. Tetapi itulah manusia. Ya, manusia tuh kadang kebanyakan baca berita tuh bisa down gitu loh. Jadi ayat ini coba kita baca sama-sama supaya kita kuat ya, jangan takut sama berita-berita itu ya. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.
Di ayat ke-7 dikatakan sekali lagi, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi kalau baca firman itu tenang ya, ada damai sejahtera, kita dikuatkan menjalani hidup ini walaupun dunia sedang tidak baik-baik, tetapi percaya bersama Tuhan, hidup kita jadi baik-baik ya. Masa depan kita baik, nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Sekali lagi kalau belum waktunya, kita pasti lolos ya. Kita pasti survive ya. Jadi kita tetap percaya bersama Tuhan, kita boleh kuat terbang bagai Raja Wali. Yang ketiga renungan yang dapat kita renungkan, damai di tengah badai. Damai adalah pilihan. Ya, damai adalah pilihan. Kalau kita melihat kisah di Markus 4 ayat 35 sampai 41. Bahkan kisah ini angin ribut diredakan. Itu ada di Matius, ada di Markus, ada di Lukas. Kisah yang sering mungkin kita dengar. Yesus dan murid-muridnya ada di dalam perahu. Sekali lagi tiba-tiba badai datang. Tuhan Yesus ada di dalam perahu loh ya. Berarti Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Mereka ketakutan, panik. Tuhan Yesus santai, tidur saja, tidur, santai. Dibangunkan. Tapi Tuhan berkata, muridnya panik, Tuhan kita binasa. Tapi Tuhan Yesus tetap tidur. Waktu di tengah badai, waktu dibangunkan, Tuhan Yesus bilang, kenapa kamu tidak percaya? Ada Tuhan di situ. Murid-muridnya sering menyaksikan mujizat. Begitu Tuhan menghardik, badai itu stop, berhenti. Di situ kuasa Tuhan dinyatakan. Saat kita berseru kepada Tuhan, Tuhan turut campur tangan. Tuhan pegang kendali. Jadi pegang, andalkan Tuhan hari-hari ini. Jangan andalkan dunia. Semua yang kita miliki, itu semua sifatnya sementara. Itu hanya fasilitas, hanya anugerah yang Tuhan sediakan buat kita. Tetapi yang perlu kita perbaiki, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan yang akan memelihara hidup kita hari ini dan yang akan datang. Percaya Tuhan menyertai kita semua ya. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, sekali lagi, dengan sedikitnya masalah, kita kadang takut, banyaknya masalah kita takut. Percaya, kita nggak perlu takut seperti murid-murid Tuhan Yesus. Kita nggak perlu takut, sedikit apapun banyak masalah kita. Tetap percaya, Tuhan Yesus yang pegang kendali. Jadi sekali lagi ya Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang berdaulat penuh atas kehidupan kita. Jadi damai itu bukan soal perasaan, tetapi damai itu adalah keputusan. Apakah kita mau sungguh-sungguh percaya kepadanya atau tidak? Apakah kita mau sungguh-sungguh mengandalkannya atau tidak? Percayalah, bersama Tuhan kita pasti menang. Kita pasti bisa melewati badai apapun. Oleh sebab itu yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita adalah sekali lagi batasi suara dunia. Batasi berita-berita yang tidak baik. Jangan sering melihat berita, tetapi lebih sering fokus lihat firman Tuhan ya. Banyak dengar firman Tuhan, banyak baca firman Tuhan, dan renungkan firman Tuhan. Yang kedua, apa harus kita lakukan? Perbanyaklah waktu dengan Tuhan. Yang ketiga, belajar berserah, surrender. Yang terakhir, yang keempat, milikilah iman yang teguh. Tanpa iman, kita mudah down, kita mudah jatuh. Sekali lagi, kita tadi belajar 3 hal. Damai di dunia itu tidak pernah cukup kan? Tetapi damai yang kedua, datang dari hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Yang ketiga, damai itu adalah pilihan. Apakah kita siap menerima damai sejahtera? Sekali lagi, damai sejahtera
datangnya hanya dari Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, boleh menjadi kekuatan buat kami. Terima kasih Tuhan, kami mau klaim janji firman Tuhan, damai sejahtera berasal dari Engkau. Sedangkan yang ada di dunia semua sifatnya sementara. Kami mau lebih mencari Engkau Tuhan, lebih mendengar akan Engkau, lebih dekat kepadamu Tuhan. Biar kami mau serahkan hidup kami masing-masing ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau yang pegang kendali kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, yang percaya katakan amin.